Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini jamaahnya banyak, saya bagi jadi 3 bagian. Yang sebelah sini, yang di depan saya, dan yang di sebelah sana. Saya minta yang sebelah sini jawab salam saya dulu. Siap-siap. Mudah-mudahan yang jawab salam saya pulang dari sini duitnya banyak. Waelah giran duit, semangat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih nilai 90. Alhamdulillah. Yang tengah, Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih nilai 25. Lemes banget. Menang geroyokan doang, banyak doang kayak besan. Nah, yang sebelah sini nih, bapak-bapak nih lagi banyak sama santri laki nih. Jawab yang semangat, mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Ilmunya manfaat, barokah dunia akhirat. Orang tuanya diberikan kemudahan, kemurahan rizki dari Allah yang banyak, yang halal dan barokah. Amin ya robbal. Pak, ini bapak-bapak ada apa kagak sih? Enakan jujur, saya kalau ngaji enakan abya sama ibu-ibu ngadepin enak. Kalau om bapak-bapak mah ngaji sok serius. Asal ngaji di musola dia nyender, di bawah kipas angin dia nunduk kumis baplang. Saya pikir dia dengerin, tau-taunya tidur. Tapi di sini insya Allah semangat. Amin ya robbal. Siap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih nilai 95. Alhamdulillah. Semuanya jawab salam saya. Mudah-mudahan Allah kasih panjang kita umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek jawabnya jangan kenceng-kenceng, ntar giginya copot. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala bani adama bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat, para alim ulama, para kiai, para asatiz, para hujaj, para datuk Riau. Saya ngomongnya salah nggak nih? Bener ya? Sama Abi semalam udah ketemu itu. Yang saya hormati para tamu-tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah nggak ngurangin rasa hormat dan takzim saya. Kita doakan semua guru-guru kita, alim ulama kita, para tokoh masyarakat kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan Islam untuk bimbing kita ke jalan yang Allah ridho. Amin ya robbal alamin. Dan juga yang saya hormati pimpinan umum daripada Pondok Pesantren Hidayatul Mustafawiyah, yaitu Abi Haji Muhammad Asrodi SE beserta Ummi Haja
Rosmaleni. Mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesabaran dan dimudahkan urusan-urusannya, amin ya rabbal. Yang saya hormati guru saya, teman saya, sahabat saya, Ustadz Anas Nasrullah. Saya manggilnya Bang Anas, jadi emang kayak teman, kayak sahabat, saya anggap juga adik saya. Jadi umur tuaan saya jauh dah pokoknya dah. Makanya saya anggap beliau teman saya, sahabat saya, adik saya. Ini mudah-mudahan juga Allah berikan kekuatan, kesabaran, istiqomah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang saya cintai para santriawan santriawati, mudah-mudahan kalian diberikan terang hati dan terang akal pikiran kalian sehingga mampu menyerap ilmu-ilmunya Allah, pulang ke kampung kalian masing-masing jadi penerang-penerang bagi kampung kalian masing-masing pula, amin ya rabbal. Para hadirin sekalian, alhamdulillah saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala bisa datang kemari ke tanah ini, ke Jambi. Saya nggak pernah terfikir selintas pun bakal sampai dakwah di Jambi. Allah pertemukan saya dengan adik saya, teman saya, sahabat saya, Ustadz Nasrullah di Jakarta. Kuliahnya sama bareng di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bareng. Cuman kenapa waktu saya kuliah nggak ketemu beliau, begitu saya lulus baru kenal beliau. Nah inilah yang menyambungkan tali silaturahim saya, wasilahnya beliau. Bisa ketemu sama abi-abi, umi-umi di sini, saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Lah ini siapa yang menjalankan? Bukan rijal yang hebat, bukan. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak semuanya bisa kumpul di sini. Apa kita yang hebat? Bukan. Yang hebat siapa? Oh, yang hebat siapa? Yang hebat siapa? Kita bisa sholat, kita bisa zikir, kita bisa baca Al-Quranul Karim, kita bisa silaturahim, datang ke majlis-majlis taklim yang diberkahi oleh Allah, bukan karena kita mampu, tapi karena Allah berikan kita kemampuan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau pemahaman ini, keyakinan ini udah tertanam di dalam hati kita, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, tidak akan ada lagi orang alim yang sombong, karena dia tahu bahwa ilmu itu adalah milik Allah, ilmu yang diberikan dari Allah. Nggak ada lagi ahli ibadah yang sombong, karena dia bisa ibadah karena atas kekuatan, dorongan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang lemah, gak akan bisa berangkat kemari kalau Allah gak mudahkan langkah kaki kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kita kembalikan ketika dipuji sama orang, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup enak bener kalau hidup selalu hati kita ingat, dalam hati kita ada Allah. Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, Allah, la ilaha illallah. Semuanya Allah, Allahu, suaranya dikeluarin, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, Allah, la ilaha illallah. Enak nggak bu hati kita? Enak nggak bu? Lupa nggak di rumah beras sudah habis? Keingetan juga Rijal. Seenggaknya ketika kita punya masalah, kita punya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, hati kita masih terikat dengan Allah, hati kita nggak bergoncang secara kuat karena masih dalam genggaman Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu. Apalagi santri, kalau santri kudu rajin-rajin tuh dia zikir, dia baca sholawat, biar terang hatinya. Abi-abi sekalian, saya ngaji sama guru saya
beliau cerita, beliau kalau ngaji duduknya paling belakang dulu karena santri baru. Yang senior-senior udah duduk di paling depan buka kitab, kiainya buka kitab. Yang belakang santri baru. Pertanyaan udah 1000 pertanyaan guru saya bilang, karena banyak hal yang belum dia paham. Akhirnya apa? Ama gurunya suruh bangun, gak suruh ngaji, ngambil air buat senior-senior yang lagi ngaji. Guru saya awalnya saya kemarin mau ngaji disuruh nyari air, nyediain aja tuh, ikut ngaji lagi. Guru saya tuh kiainya ngerangin permasalahan-permasalahan agama. Guru saya mau nanya, tapi catatan santri baru nggak boleh nanya, kata kiainya. Senior-senior diem aja. Kata guru saya gini, ini senior-senior pinter apa kagak sih? Banyak pertanyaan kok nggak bisa jawab. Nggak mau nanya. Akhirnya apa? Lama kelamaan santri baru disuruh zikir, disuruh puasa. Buat apa? Ternyata untuk menyuci hatinya, membersihkan hatinya agar ilmunya gampang masuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ngaji lama ternyata satu persatu pertanyaan yang ada di otaknya, yang ada di kepala guru saya, lama kelamaan terjawab seiring berjalannya waktu. Baru paham, oh ternyata saat itu senior bukannya bego-bego, bukan, ternyata saya yang bego. Dia nggak nanya karena emang dia udah paham. Sekarang jarang. Kalau zaman dulu ngaji sama kiai suruh nyari kayu, suruh nimbain sumur, nyuciin baju kiai, kan begitu. Lah zaman sekarang nyantren begitu, suruh ngaji di sini, suruh nimbain air, emaknya ngajak keluar. Iya Bu ya? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Habibunal Mustafa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berkat beliau Allah ciptakan kita, bumi, akhirat dan segala isinya. Laulaka ya Muhammad, kalau enggak karena engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqatul ard, aku enggak ciptain bumi dan segala isinya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, karena kita diciptakan berkat cahaya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersyukur memperingati kelahiran manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang dibesarkan oleh Allah. Ini manusia yang besarin bukan RT, yang besarin bukan RW, yang besarin bukan Datuk Rio, yang besarin bukan kiai, yang besarin bukan manusia di dunia ini. Yang besarkan beliau adalah Allah Subhanahu wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad punya akhlak yang sangat azim, sangat agung, sangat mulia. Hadirin sekalian, saya mau tanya, kalau udah stempel langit datang dari Allah buat Nabi kita, kira-kira berharga lagi nggak pujian kita buat Nabi? Berharga lagi nggak? Enggak. Kenapa? Karena stempel Allah cukup untuk memuliakan beliau. 1000 manusia menghinakan beliau, beliau nggak akan pernah hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena udah dapat stempel dari Allah Subhanahu. Makanya ayat tadi tuh kita disuruh ngikutin tuh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sepi amat ya Allah Bu, Allah. Kalau saya dengar tuh radio, YouTube di Turki, di Arab, ada orang baca qori, bacanya tuh nyambutnya Allah begitu. Di sini mah di Muara Bunggo saya baca ayat Allah. Bu, Allah ya Bu ya. Neng, apa ayu ya disebutnya ya? Santri Allah, Pak Allah. Laqad kana lakum
fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan enak begitu. Alhamdulillah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri tauladan, contoh yang baik buat kita tiru. Alhamdulillah. Muhammad Rasulullah, ya memang beliau manusia, tapi basyarun la kal basyari. Beliau manusia, tapi bukan seperti manusia kebanyakan orang. Contoh, beliau nyaranin kita, beliau cinta dalam dunia ini. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, salah satu kecintaan beliau terhadap dunia ini adalah atibu, wangi-wangian. Tapi hadirin, ibu-ibu sekalian, abi-abi, beliau nggak pernah pakai minyak wangi. Kenapa? Karena keringat beliau udah wangi. Alhamdulillah. Bahkan wanginya lebih harum daripada minyak misik atau minyak kasturi. Para sahabat, kalau giliran Rasulullah lagi keringetan, lagi apa tuh kalau bahasa orang Jakarta, lagi gobios-gobiosnya, lagi keringet banyak-banyaknya, lagi segerah-gerahnya, keringet Rasulullah banyak yang nadangin di botol buat dijadiin minyak. Alhamdulillah. Besok ibu atau entar pulang dari sini, laki habis dari kebun, laki habis ngojek, laki habis dari pasar, datang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang keringetan, jangan dielap, jangan dielap, jangan dielap. Apain? Keringetnya tadangin bu, masukin botol. Dikemanain rijal? Olesin kayak para sahabat. Wangi, insya Allah pingsan 2 menit. Jangan samain keringat Rasulullah dengan keringat kita. Betul apa betul? Nih, basyarun lakal basyari. Muhammad Rasulullah memang manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Alhamdulillah. Beliau sabar bener ngadepin bininya. Beliau pulang dakwah kemalaman, beliau nggak ngetok pintu. Kenapa? Karena takut ganggu istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha yang sedang tertidur. Begitu melek, Siti Aisyah ngelihat Rasulullah udah di depan pintu, gelar sorbannya karena habis pulang dakwah. Besok bapak-bapak habis pulang begitu malam, ngetok pintu rumah, kira-kira bini nggak keluar, kira-kira enaknya kita apain, Pak? Pak, enaknya kita apain? Lu budeg amat, kebluk banget lu tidur, kata gitu urusan. Kenapa? Karena manusia, bukan manusia biasa. Nabi kita lihat sabar banget. Wah, kalau kita habis bini kita omel-omelin. Ada ketika pulang pintu, ada bapak-bapak lagi tidur, orang jujuhan di depan pintu. Pagi-pagi ngelihat pada lewat, masya Allah, itu ya alim banget, ngikutin akhlak Rasul banget, ampe tidur di depan pintu. Padahal mah bukan karena dia nggak ngetok, istrinya takut keganggu, emang dia udah ngetok sampai 5 kali kagak bangun-bangun, dia tidur aja di depan pintu. Lain. Makanya oleh karena itu kita wajib meniru akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, kalau yang namanya niru nggak mesti semuanya, nggak mesti semuanya. Kalau semuanya kita nggak bakal sanggup. Iya apa iya? Betul apa betul? Rasulullah, Pak, sholat sunnah tahajud kakinya sampai bengkak-bengkak. Siti Aisyah tidur, begitu bangun ngelihat Rasulullah masih sholat, tidur lagi, bangun lagi, Rasulullah masih sholat. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha ngelihat betis suaminya, kaki suaminya sampai bengkak-bengkak karena sholat sunnah tahajud di tengah malam. Orang jujuhan juga banyak kakinya yang bengkak-bengkak.
asam urat. Lain, kita nggak bakal sanggup. Makanya saya bilang yang namanya niru tidak harus semuanya. Contoh, ini Pak, Bu, Mi, adik-adik sekalian, ini ada Michael Jackson. Ada Michael Jackson, ada orang niru Michael Jackson. Rambutnya doang, antingnya kagak, jogetnya kagak, tapi rambutnya diikutin. Kita kata apa? Michael Jackson tuh niruin, padahal cuma satu. Betul apa betul? Ada orang ngikutin Rhoma Irama, suaranya doang, tampangnya nggak mirip, jenggotnya nggak mirip, cambangnya nggak mirip, tapi suaranya mirip banget, nyanyinya disamain, niru Rhoma Irama tuh. Jadi kalau niru nggak harus semuanya. Saya bilang kita nggak akan sanggup ngikutin daripada ibadah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, ikutin dah sunnah-sunnahnya, mastatoktum, apa yang kau mampu. Yang mampu sholat duha silakan sholat duha. Yang mampu sholat tahajud silakan dia sholat tahajud. Yang mampu zikir kita baca selawat silakan, mastatoktum, sesanggup kamu kau dalam melaksanakan sunnah. Man ahya'a sunnati faqad ahabbani, kata Nabi. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia adalah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintai aku, kata Nabi, nanti dia akan bersamaku di dalam surga. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita ikutin akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah duduk sama-sama sahabat, duduk nyaman, sahabat senang dekat Rasulullah, sahabat gelisah ketika jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para pembenci Nabi kita, sebenarnya beliau cinta sama Nabi kita. Beliau bencinya karena Nabi membawa ajaran baru di lain ajaran nenek moyangnya, yaitu al-Islam. Buktinya apa, Rijal? Rasulullah digelari sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Ketika Rasulullah bawa ajaran Al-Islam, kemudian banyak pembenci-pembenci. Kenapa? Karena menghancurkan agama nenek moyangnya. Tapi kalau soal akhlak, soal kepercayaan, kejujuran, beliau dipercaya, bahkan mendapatkan gelar Al-Amin. Alhamdulillah. Tiru dari sini kita berangkat, kita pulang bawa oleh-oleh. Ya dah, ntar pulang gua niatin dah, gua mau sholat tahajud dah, niatin dulu, niatin. Iya dah, ntar gua pulang niat gua mau baca Quran. Apa aja kebaikan-kebaikan niatin, kita mau ikutin daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya orang-orang, kalau ditanya Pak, Bu, adik-adik sekalian, saya tanya, ini adik-adik santriwati, ini abang tanya, jawab, kira-kira cinta nggak sama Nabi? Cinta Pak, Bu. Perempuan-perempuan di Jakarta kita tanya juga, Neng, cinta Neng sama Nabi? Cinta Bang Ijal. Bahkan mohon maaf, cabe-cabean, tahu cabe-cabean nggak? Itu kalau naik motor 3 anak ABG pakai celana wahai, kalau Hawaii dari paha ke betis, naik ke paha namanya celana wahai, naikkan lagi namanya celana hai-hai, naik lagi namanya celana aduhai. Di Jakarta udah banyak Pak. Bahkan ketika ditanya, Neng, cinta sama Rasulullah, pasti jawabnya cinta. Yang bener Neng, orang kata cinta tuh sampai negesin banget Pak. Berapa banyak kita yang ngaku cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, tapi ternyata amal kita jauh daripada omongan kita. Betul apa betul? Berapa banyak suami yang masih zolim sama istrinya, istri yang durhaka kepada suaminya, anak yang ngelawan sama orang tuanya. Berapa banyak kalau ditanya cinta, jawabnya cinta. Sekarang hadirin, kita boleh ngaku-ngaku, siapa aja kita ngaku sama orang-orang,
gue cinta sama Nabi, saya sayang sama Nabi. Sekarang bebas kita ngaku. Yang namanya ngaku kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Lemes amat nih, boleh apa enggak kita ngaku? Begitu dong, semangat. Yang namanya ngaku boleh aja. Ada perempuan cakep, anak muda nih lagi nongkrong nih Bi, perempuan lewat cakep seksi, dia kata apa tuh? Pacar gue itu. Ngaku boleh nggak? Boleh. Coba tanya aja tuh perempuannya, Pok, Neng, lu pacar dia? Belum tentu dia aku, gue kenal juga kagak sama dia. Betul apa betul? Sekarang kita ngaku, saya cinta sama Rasul, saya cinta sama Rasul. Pertanyaannya adalah, cinta kita diaku atau tidak oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan dengan amal. Nabi nggak butuh pengakuan kita, Nabi nggak butuh koar-koar kita. Amal kita buktikan kalau kita cinta sama Nabi. Man ahya as-sunnati, hidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka jadi bukti faqad ahabbani, bahwa dia benar-benar mencintai aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu laki yang masih zalim sama istrinya kan jadi dalil tuh, namanya ngaji, suami gak demen ngaji, di bininya demen ngaji, ngajinya pakai wireless ustazahnya. Apa dia bilang? Istri wajib patuh taat sama perintah suami. Benar apa benar? Cuma begitu omongan la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada taat dalam maksiat kepada Allah. Begitu ngomong namanya wireless, sinyalnya hilang, kalimat itu kepotong. Yang dia dengar perintah wajib nurutin suami. Lakinya emang kagak demen ngaji, lewat atau dengerin di rumah. Apa dia kata nih? Nah, gue demen nih ustazah nih, gue demen nih ustadz nih. Jadi dalil buat dia. Nih lakinya demen judi, lakinya demen masang togel. Apa? Bu, tolong pasangin, bapak lagi capek, bapak lagi capek, pasangin togel, pasangin judi. Kata istrinya, bang nggak boleh bang, tadi gue dengar gululu ngomong, lu kalau nggak turut perintah suami durhaka lu, dosa lu, neraka lu. Bukan begitu pak, padahal tadi wirelessnya sinyalnya hilang tuh. Kalau ngaji makanya jangan dengerin di rumah, takut wireless sinyalnya hilang. Jadi salah paham. Ada ustadz bahas fikih nih Bi, dia bilang apa? Babi, anjing tidak boleh dimakan, haram. Pakai wireless, tidaknya hilang, haramnya hilang. Kedengaran di rumah apa? Babi, anjing hilang, boleh dimakan, haram hilang. Akhirnya apa? Wah fitnah, ustadz sesat, ustadz neraka. Bukan ustadz yang sesat, elunya yang gak mau ngaji Paul. Betul apa betul? Tuh kalau ngaji dateng, sehingga yang didengerin penuh. Takut ntar timbulnya salah paham, ikutin tuh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad, katakan ya asyrafal khalqi, kata Allah, kalau kau cinta kepadaku, ahabbani, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mengampuni, Allah akan memberikan cintanya kepada kalian, kepada kamu sekalian, hai umatku. Allah maha pengampun, Allah maha meluas ampunannya. Sebesar apa dosa-dosa kita, rahmat Allah, kasih sayang Allah masih jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita selama napas kita belum sampai di tenggorokan. Rijal, dosa gue banyak banget, kira-kira dosa gue diterima nggak? Diterima. Selama belum sakaratul maut, kita masih bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah ketika baca surat Al-Maidah, hadirin, ada ayatnya 120 ayat. Tepat di ayat 118 beliau berhenti. Beliau ulang baca berkali-kali, bahkan sampai beliau meneteskan air matanya.
Beliau nangis terseduh-seduh. Beliau padahal 2 ayat lagi selesai surat Al-Maidah beliau baca. Apa ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 118, di situ diceritakan bagaimana kisah Nabi Isa kepada umatnya, dan ini adalah kisahnya, doanya Nabi Isa alaihi salam. Ya Rabb, in tu'adzibhum, kalau kamu azab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah, kata Nabi Isa. Wa in taghfir lahum, dan jika kamu ampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha aziz dan kau maha bijaksana. Rasulullah nangis, hadirin, takut nanti umatnya akan diazab oleh Allah seperti umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian malaikat Jibril datang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kau menangis? Wahai Jibril, gimana aku nggak menangis ketika aku membaca surat Al-Maidah ini? Allah ceritakan kepadaku bahwa Nabi Isa yang terkenal sangat santun, yang terkenal sangat penyayang, beliau bisa berlepas diri dari umatnya. Kalau kamu azab, azab ya Allah. Kalau ampuni, ampuni ya Allah. Hamba udah berlepas tangan dari umatku. Aku takut Jibril. Aku takut kalau aku pun akan melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam. Bayangin hadirin, lantas apa yang kau pengen ya Rasulullah? Sampaikan kepada Allah permohonanku. Aku minta jaminan dari Allah agar umatku tidak diazab seperti umat-umat yang terdahulu, meskipun dia banyak bermaksiat kepada Allah, meskipun dia banyak melanggar perintah-perintah Allah. Baik ya Rasulullah. Malaikat Jibril naik memohon daripada permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kekasihmu sedang menangis ya Allah. Beliau minta jaminan untuk umatnya ya Allah, agar umatnya meskipun banyak yang durhaka, meskipun banyak yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, supaya tidak diazab seperti umat-umat yang terdahulu, diberikan kesempatan untuk bertobat ya Allah. Baik ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku bahwa aku memberikan jaminan untuk umatnya kekasihku. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Surat Al-Anfal ayat 33, jaminan dari Allah turun untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril turun lagi, nemui kekasihnya, sahabatnya, sahibnya. Ya Rasulullah, permohonanmu dikabulkan oleh Allah, permintaanmu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah masih meneteskan air matanya. Wahai Jibril, apa yang Allah berikan untuk umatku? Jibril nyampein ayat surat Al-Maidah, Al-Anfal ayat 33. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tenang aja ya Rasulullah, umatmu gak akan pernah diazab, umatmu gak akan pernah dihancurkan, umatmu gak akan pernah digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dia banyak berduhaka, melanggar daripada kewajiban-kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta fihim, selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah. Pak, Bu, apa Nabi kita senang? Apa Nabi kita berhenti dari tangisnya? Enggak. Beliau makin nangis terseduh-seduh mengeluarkan air matanya. Malaikat Jibril bingung. Ya Rasulullah, jawaban udah datang, jaminan udah datang, kenapa kau masih menangis? Kata Rasulullah, wahai Jibril, kalau Allah memberikan jaminan untuk umatku selama aku ada di tengah-tengah mereka, wahai Jibril, lalu bagaimana kalau aku sudah tiada, aku sudah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana umat-umatku nanti ya Jibril? Subhanallah,
Nabi bukan mikirin umat yang hidup di zamannya saja, tapi Nabi memikirkan kita nih, umat yang hidup pada masa yang akan datang. Alhamdulillah. Akhirnya Jibril naik lagi, minta jaminan sama Allah yang kedua. Turun lagi lanjutan ayat itu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Balik lagi, ya Rasulullah, jaminan yang kedua datang dari Allah untuk umatmu, meskipun kau sudah tidak ada di tengah-tengah mereka ya Rasulullah. Wahum yastaghfirun, kuncinya selama umatmu mau bertobat, memohon ampun, beristighfar terhadap dosa-dosa dan kesalahannya. Kunci keselamatan yang pertama, ikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak-anak, adik-adik, ikutin tuh bagaimana Nabi ngajarin berakhlak sama orang tua. Kalau salaman sama orang tua, berangkat pulang pergi, ketemu Pak Ustadz, ibu-ibu ustazah, cium tangan. Saya ngelihat abi-abi, umi-umi, anak sekarang kalau cium tangan gak kayak kita dulu. Kalau cium tangan di hidung, kan gitu. Kalau sekarang macam-macam, ada yang di jidat, ada yang di pipi, betul. Cium tangannya orang tua, cium tangan guru, dapat ridho, berkah dunia akhirat. Jangan kayak anak sekarang pada ngelawan mulu. Di sini alhamdulillah, wah di Jakarta Pak, itu jangan kata yang udah gede Pak, karena dia udah terganggu oleh kehidupan kota. Itu orang umur 18 tahun, pakaian adenya umur 8 tahun dipakai. Lah beketet, kemana-mana udah nggak nyaman dilihat. Saya pergi ke Condet, di Condet di tempat orang beli minyak wangi, baju gamis, sorban, tuh di Condet, Jakarta Timur. Jalanannya sempit, asal ada metro mini lewat tuh 2 arah, udah pasti macet. Condet, saya naik motor, di depan saya metro mini. Karena metro mini asapnya hitam, kan saya jauhan. Ada yang nyelip cabe-cabean, pakai celana segini, kan di depan saya Bu. Saya melek dosa, saya merem nabrak. Akhirnya saya meremelek. Di sini kita lihat santriwati, coba lihat, luar biasa, tertutup auratnya. Jaga Pak, anak-anak kita jaga, kewajiban itu amanah, karena nanti akan pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak kita bagaimana? Kewajiban kita. Kalau orang Betawi, nih saya kasih tahu, orang Betawi asal udah urusan agama begini, lu sholat nggak? Selama gua masih hidup, jangan coba-coba lu ninggalin sholat. Kenapa? Karena orang tua dulu sadar kewajibannya. Kalau dia udah mati, anaknya masih begitu, dia bisa ngadu sama Allah. Ya Rob, dulu anak saya selama masih hidup, saya suruh dia sholat 5 waktu, saya suruh dia belajar agama. Begitu saya mati, ya Allah, dia masih dalam kemungkarannya, masih dalam kemaksiatannya. Hamba terbatas, ya Allah, Kau maha tahu usaha hamba, ya Allah. Orang tua udah nggak jadi beban tuh. Kenapa? Karena udah jalanin kewajibannya. Tapi kalau orang tua masa bodoh, nggak peduli, nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Wahai fulan, anakmu melepas aurat. Wahai fulan, anakmu tidak sholat. Wahai fulan, berbagai macam kemaksiatannya. Orang tua yang tidak mau tanggung jawab terhadap pendidikan agama anaknya, nanti akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang tua santriwati, santriawan yang nyantren, datang ke majlis-majlis taklim, dia ngerti agama, dia paham akhlak sama orang tua. Alhamdulillah. Yuk kita dengarkan qasidah tentang orang tua dari tim Hadroh Hidayatul Mustafawiyah. Mudah-mudahan jadi perenungan buat adik-adik, akhlaknya biar cakep, gak akan kebayar jasa orang tua buat kita semuanya. Tak terbayang rintihan tangismu,
saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu, tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu, tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, sering berdosa padamu saat ku jauh darimu. Betapa hatiku rindu, tiap malam ku kan selalu mengabdi lewat namamu. Wahai ibu tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, semoga kekal di syurga, oh ibu. Belayanmu aku rindu, tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. Demi anak yang kau cintai, tersenyum bahagia. Harta benda bahkan nyawa kau sudi memberikannya. Sungguh mulia jasamu, begitu aku cintamu. Aku belum dan tak mampu membalas pengorbananmu. Ku hanya bisa Berdoa semoga kau di sana, tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Ku hanya bisa berdoa semoga kau di sana, tetap dalam lindungannya, terhapus segala dosa. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. oh ibu.
Itu mudah-mudahan jadi perenungan buat kita. Ibu-ibu tentunya punya orang tua, bapak-bapak juga punya orang tua ibu, apalagi santriwati yang masih punya orang tua. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekali lagi untuk urusan agama dikerasin, ditegesin, itu wajib hukumnya. Ilmu itu penting, seperti tadi udah yang dikatakan oleh Datuk Riau kita nggak punya ilmu nggak ada harganya. Bapak-bapak wali santri yang masukin anak-anaknya ke pondok pesantren, khususnya Hidayatul Mustafawiyah, ketika dia ngaji, dia sholat, dia dapat pahala. Bapak ibu yang menyuruh anaknya belajar agama dapat ganjaran pahalanya, alhamdulillah. Jangan sampai ada orang kuat iman tapi nggak punya ilmu, ada orang punya ilmu tapi nggak punya iman. Yang Allah akan angkat derajatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi yang akan Allah angkat derajatnya adalah orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, khususnya hal agama. Jangan sampai kita punya iman nggak punya ilmu, kacau urusan. Contoh, saya sholat di satu musola, sebelum maghrib bapak-bapak 5:30 udah berangkat ke musola. Saya berangkat pas azan maghrib, saya sampai masuk ke tempat wudhu, tuh bapak-bapak lagi wudhu. Ini kisah nyata, bapak-bapak wudhunya sambil telanjang. Berangkatnya kuat imannya, tapi nggak tahu ilmunya, wudhu sambil telanjang. Salah apa salah? Atau ada kisah Upin sama Ipin, dia sholat subuh, yang 1 2 rakaat, yang si Ipin 3 rakaat subuh. Ketemu di sekolahan, dia nanya, Upin, lu sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Kata si Ipin yang kuat iman gak punya ilmu, sholat subuh 2 rakaat, iman lu cetek. Kata siapa tuh? Kata Ipin, padahal bukan cetek. Lah emang kenapa? Sholat subuh 2 rakaat, gua dong 3 rakaat. PA apa enggak? Ini orang kuat iman gak punya ilmu. Sekuat-kuatnya iman orang, kalau tahu ilmunya tetap aja subuh 2 rakaat tuh. Yang kedua, punya ilmu gak punya iman. Ilmunya banyak, yang banyak korupsi di Senayan, yang kita sering ngeliat-ngeliat di TV. Emang kita pikir itu orang-orang bego? Emang kita pikir orang-orang bodoh, profesor, doktor? Tapi banyak yang ngambilin duit kita. Ilmu punya, iman kagak punya. Makanya mutlak nih anak-anak kita, generasi-generasi kita harus punya 2, ilmu dan iman. Dia diangkat derajatnya Allah, dan orang tuanya juga diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat, khususnya buat adik-adik saya santri di sini. Lebih semangat, lebih giat lagi ibadahnya, nuntut ilmunya. Nanti kalian penerus calon pemimpin pada masa yang akan datang. Amin ya robbal. Kurang lebihnya mohon maaf pada abi-abi, umi-umi, orang tua saya, mohon maaf memeridoknya. Mudah-mudahan banyak keberkahan di tempat ini. Amin ya robbal. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.